kasih ya sudah datang ke ruang konseling hari ini. Aku seneng banget nih kamu mau datang ke sini. Iya kak, Gimana nih duduknya? Posisinya udah nyaman belum? Kalau belum nyaman, cari posisi nyamannya dulu. Jadi biar kita santai ngobrolnya. udah sih kak udah nyaman tapi aku agak sedikit deg-degan aja sebenarnya. Ini baru pertama kali ya? Iya pertama kali. Wajar banget kalau baru pertama kali. Tapi santai aja di sini, nggak akan ada yang mengintimidasi. Kita ngobrolnya fun aja, santai. Oke gitu. kak. Ya, oke Nadine, sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi, ada beberapa hal yang perlu aku sampaikan terlebih dahulu di awal. Jadi, kita punya waktu sekitar 50 menit untuk ngobrol. Di saat itu Nadine bebas buat cerita apapun. Dan jikalau ada cerita atau beberapa hal yang memang belum mau Nadine bagikan, itu nggak apa-apa, aku nggak akan maksa Nadine. Terus yang kedua, obrolan kita tidak akan melenceng dari norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian yang ketiga, segala bentuk obrolan yang Nadine sampaikan di sini itu bersifat rahasia. Akan aku jaga kerahasiaannya, jadi Nadine nggak perlu takut kalau rahasianya bocor. Aku nggak akan ngasih tahu ke siapapun tanpa seizin Nadine. Oke kak, siap. Terima kasih penjelasannya ya kak. Sama-sama. Dan tujuan sesi konseling kita pada hari ini juga itu untuk membantu Nadine mengeksplorasi solusi terkait permasalahan yang sedang Nadine alami, baik itu di bidang pribadi, sosial, belajar maupun karir. Oke kakak, makasih. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan inti nih, aku pengen kenalan dulu nih sama Nadine. Nadine sekarang udah semester berapa ya? Aku sekarang semester 4 kak. Wih, udah semester 4 ya, udah setengah perjalanan lah ya. Iya. Oh iya, Nadine mau ambil prodi apa sih? Kebetulan aku di bimbingan konseling. Oh, bimbingan konseling juga. Iya kak. Semester 4 itu udah mulai belajar kayak teknik-teknik sama praktek-praktek gitu nggak sih? Iya kak, udah lumayan banyak juga teori-teori, terus teknik-tekniknya udah dipelajarin gitu. Terus juga sekarang lagi riwa-riwanya untuk bikin video konseling gitu kak untuk tugas. Oh iya, aku paham banget sih, dulu aku juga ngerasain hal yang sama. Oh ya Nadine, selain jadi mahasiswa nih, seputar kayak kegiatan kuliah, belajar di kelas, atau kegiatan-kegiatan bikin tugas dan lainnya, Nadine punya nggak sih kayak di luar itu tuh kegiatannya, misal ikut organisasi internal kampus ataupun eksternal kampus gitu? Aku ada sih kak, kebetulan juga aku lumayan padat ya kak. Di tingkat universitas juga aku ada ikut organisasi, terus di dalam lingkup bimbingan konselingnya juga aku ikut di dalam organisasi bimbingan dan konselingnya. Terus untuk yang di luar eksternal atau eksternal kampus juga aku ada ikut kak. Oke. Di sebalik semua kesibukan itu tuh ada nggak sih hambatan yang kayak ngebuat Nadine tuh ngerasa, aduh aku capek banget nih gitu? Sebenarnya ya ada sih ya kak, nggak mungkin kan kak kalau nggak ada. Ya pasti semua orang punya hambatannya ya kak. Tapi ya dari semua hal-hal itu tadi, aku tuh bingung kak, kayak jalan tapi nggak tahu mau kemana gitu. Oh menarik nih, jalan tapi nggak tahu mau kemana. Bisa Nadine ceritain lebih jelas lagi maksud dari jalan tapi nggak tahu mau kemana ini gimana? Jadi aku tuh sebenarnya suka banget ya kak di bimbingan konseling. Tapi kalau dipikir soal karir setelah lulus itu, aku tuh beneran bingung, kayak aku tuh mau jadi apa ya gitu loh kak, kayak konselor sekolah kah, konselor kampus, atau malah aku harus masuk ke HR perusahaan. Tapi aku tuh nggak tahu kak mana yang paling cocok buat aku gitu. Nah, hal itu tuh penting banget ya dan menarik banget buat kita bahas di sesi konseling hari ini.
Sebelum kita mikirin ke depannya nih, aku mau kenalan dulu sama kamu lebih jauh lagi, sama kamu yang sekarang lah lebih tepatnya ya. Boleh aku tanya, kalau di perkuliahan ada nggak sih kayak mata kuliah atau kegiatan yang paling kamu suka dan bikin kamu ngerasa kayak ini loh, ini tuh gue banget gitu, ada nggak? Aku paling suka di praktikum konseling individual sih Kak, sama dinamika kelompok. Karena itu kayak bikin aku seneng sih Kak, kayak seneng aja waktu bisa duduk bareng orang, terus dengerin cerita orang-orang gitu. Terus kayak rasanya tuh kayak apa ya, meaningful gitu. Oke, keren banget Nadine. Terus kalau dari sisi kemampuan gitu, kayak ada nggak sih kayak hal-hal yang selama ini kamu sadarin, kayak kamu tuh dapat apresiasi dari orang-orang terdekat kamu, misal dari keluarga, teman, ataupun dosen mungkin, kayak kamu juga tuh ngerasa, wah ternyata aku jago nih di bidang ini gitu. Kalau dari teman-teman sih, karena mereka sering cerita ke aku, mereka bilang kayak aku tuh enak diajak curhat gitu Kak, terus kayak sabar ngedengerin orang gitu. Terus juga dosen pernah bilang kayak teknik refleksi kamu tuh lumayan loh gitu. Tapi aku nggak tahu itu cukup atau nggak buat aku jadi untuk aku jadi konselor beneran gitu. Oke, noted. Itu tuh kayak semacam skill yang berharga banget sebenarnya Nadine. Terus selain soal kemampuan, aku mau tanya nih, nilai-nilai apa yang paling buat kamu tuh kayak kalau di dalam pekerjaan nanti, misalnya kayak kamu tuh lebih pengen kerja yang berdampak langsung ke orang, atau yang stabil secara finansial, atau bahkan kerjaannya tuh kayak yang memang udah terstruktur gitu, itu aja. Aku sih yang paling pertama ya Kak, aku benar-benar ngutamain yang benar-benar berdampak langsung ke orang sih Kak. Jadi kayak sebenarnya uang tuh penting, tapi kalau kerjaan aku nggak ngerasa berarti, maksudnya kayak aku nggak bisa nih untuk berdampak untuk orang lain tuh, aku ngerasanya kayak aku nggak bakal happy gitu. Jadi makanya aku tetap di bimbingan konseling, walau kadang-kadang orang-orang tuh banyak yang nanya kayak emang prospek kerjanya ada tuh di bimbingan konseling gitu. Iya sih, banyak banget ya omongan-omongan orang yang mempengaruhi pikiran kita untuk kedepannya. Tapi it's okay, itu nggak perlu didengerin, karena yang tahu diri kita itu ya kita sendiri gitu kan, yang paling ngerti. Oke Nadine, jadi aku mau coba rangkum nih dari beberapa obrolan yang udah kita obrolin tadi, biar kita bisa apa ya istilahnya kayak menyamakan gambaran kita lah gitu kan. Jadi yang aku tangkap itu dari yang kamu ceritain tadi, kamu tuh punya minat yang kuat di bidang konseling individual dan dinamika kelompok. Kamu juga tuh dikenal sabar dan enak buat diajak ngobrol. Terus yang paling menarik lagi nih, teknik refleksimu tuh pernah diapresiasi oleh dosen. Keren banget sih itu Nadine. Terus nilai yang paling kamu pegang ketika kerja adalah kamu pengen pekerjaan yang berdampak langsung ke orang lain. Bener nggak kayak gitu? Iya Kak, bener. Wah, jadi kelihatan ya Kak kalau dirangkum gitu. Nah, yang menariknya di sini, di sisi lain itu kamu bilang kalau kamu tuh bingung soal pilihan karir, lebih spesifiknya tuh di mana. Kamu ngerasa kayak sebenarnya tuh bimbingan dan konseling ini prospek kerjanya itu banyak opsinya, cuman nggak tahu mana yang paling cocok sama diri kamu. Aku juga nangkep kayak ada sedikit keraguan nih soal apakah kemampuan yang kamu miliki itu cukup. Itu kan yang bikin kamu ngerasa kayak nggak tenang gitu. Iya Kak, betul banget. Kadang aku ngerasa tuh kayak udah usaha gitu ya Kak, tapi aku takut salah langkah gitu. Kayak takut nih mau ngambil langkah yang mana tuh, takut gitu Kak, deg-degan banget gitu. Aku ngerti banget sih Nadine apa yang lagi kamu rasain. Oke, sebelum kita lanjut lagi, aku mau tanya satu hal lagi nih, supaya kayak makin memperkuat lah istilahnya bonding kita gitu, supaya aku juga lebih spesifik lagi mengenal kamu gitu kan. Kamu pernah nggak sih kayak ikut kegiatan di luar kampus yang berhubungan sama BK nih? Kayak Nadine ceritain tadi kan, Nadine tuh sering ya
bahkan Nadine punya komunitas serta organisasi yang ada di luar kampus gitu. Nah, dari organisasi-organisasi itu pernah nggak sih Nadine kayak ikut kegiatan yang berhubungan sama BK atau psikologi gitu, misalnya kayak volunteeran, seminar, atau organisasi mungkin? Pernah sih Kak, aku pernah jadi fasilitator waktu pas kayak mahasiswa baru-baru masuk gitu loh Kak. Nah itu aku jadi fasilitator. Terus juga aku pernah ikut kayak volunteer gitu tentang konselor sebaya. Jadi kayak ya lumayan sering juga lah Kak dengerin curhatan dari teman-teman. Wah, itu keren banget sih Nadine. Itu tuh bukan cuma pengalaman biasa loh. Itu tuh bukti nyata kalau sebenarnya kamu nih udah mulai mempraktikkan nih peran konselor sejak sekarang gitu. Tapi mungkin kamu masih ngerasa ya tadi itu belum cukup sama kemampuan kamu. Itu masuk juga loh sebagai data kekuatan kamu. Oh gitu ya Kak, aku nggak kepikiran kalau itu termasuk ke dalam pengalaman yang bagus, kayak berarti gitu. Ya kalau lagi di fase-fase semester 4 tuh emang wajar nggak sih kita kayak gitu. Oke, dari semua yang udah kita bahas tadi nih, aku mulai bisa lihat lebih jelas lagi nih di mana letak persoalannya. Boleh aku share nggak apa yang aku lihat? Boleh Kak, nah please. Oke, jadi kalau yang aku lihat nih ya, sebenarnya Nadine ini udah punya trait yang kuat. Kayak traits itu adalah minat yang jelas, kemampuan yang diakui oleh orang lain, kayak yang tadi itu yang refleksinya Nadine, diapresiasi sama dosen. Nah itu, terus itu Nadine juga tuh punya nilai kerja yang terarah, kayak yang Nadine bilang tadi. Nadine tuh lebih suka pekerjaan yang nantinya itu langsung terlibat ke orang lain gitu kan. Nah terus Nadine juga punya banyak pengalaman nyata nih, kayak organisasi-organisasi yang berkaitan sama BK. Nah, tapi masalahnya itu bukan di situ Nadine. Jadi masalahnya Nadine ini, itu Nadine tuh belum bisa menghubungkan semua itu atau potensi yang Nadine miliki itu ke pilihan karir yang sesuai. Nah, Nadine ini tahu sebenarnya diri Nadine itu siapa, tapi Nadine itu belum punya peta karir mana yang kayak cocok banget gitu loh. Karena Nadine itu sebenarnya punya potensi yang besar, tapi karena Nadine belum punya cukup informasi untuk mencocokkan Nadine dengan pilihan yang ada. Jadi menurut aku kayak mungkin habis ini bisa kayak cari-cari informasi tambahan gitu ya terkait tiga pilihan tadi tuh, kayak konselor sekolah, konselor kampus, atau HR di perusahaan. Wah iya sih Kak, kayaknya emang itu deh Kak. Jadi aku tuh bukan gak suka sama bimbingan konselingnya, tapi kayak aku tuh bingung nih nanti bakal lanjutnya kemana. Aku tuh bingung sebenarnya nanti bakal ngambil langkahnya tuh kemana. Karena ya itu tadi aku juga takut salah langkah gitu ya. Sebenarnya aku suka Kak sama BK, tapi ya balik lagi Kak, karena aku takut ngambil langkah, aku takut salah, jadi ya aku masih bingung gitu. Ditambah lagi dari pengaruh omongan orang-orang di sekitar nggak sih, jadi ngebuat Nadine tuh makin bimbang gitu. Iya Kak, jadi itu yang bikin aku kayak waduh aku harus pilih jalur yang mana nih gitu. Tapi it's okay, itu wajar banget. Di tahap semester 4 tuh memang fase-fasenya kayak gitu, kayak udah hampir masuk semester tua lah ya istilahnya. Iya Kak. Itu tuh bukan kelemahan Nadine, itu tuh kayak sinyal gitu loh kalau sebenarnya Nadine tuh butuh lebih banyak informasi dan eksplorasi tentang dunia karir yang relevan sama potensi Nadine. Oh berarti itu bukan kayak ya suatu kesalahan gitu, bukan ya Kak? Syukur deh kalau gitu, aku legaan nih Kak dengarnya. Tadinya aku takut banget kayak apa ya, apa ini aku salah jurusan ya gitu. Enggak dong, bukan sama sekali ya. Kamu justru tuh udah ada di jalur yang benar. Cuman memang perlu kayak lebih banyak gambaran aja soal pilihan-pilihan yang ada gitu. Nah, Nadine sendiri nih udah punya gambaran belum kayak tentang yang Nadine bilang tadi tuh, perbedaan antara konselor sekolah, konselor kampus, sama HR di perusahaan? Sebenarnya belum tahu terlalu dalam sih Kak, tapi kayak aku taunya tuh cuman dari mata kuliah aja, jadi kayak tapi belum pernah beneran riset gitu Kak.
Jadi kayak aku tanya ke orang yang ada di jalur itu aja, kayak misal ini tuh gimana sih kalau konselor sekolah tuh gimana, terus kalau konselor kampus itu gimana gitu. Oke, kita coba bedah satu-satu ya Din, biar Nadine makin paham gitu kan. Aku mau ngajak Nadine nih mikirin 3 jalur yang Nadine sebut tadi, konselor sekolah, konselor kampus, sama HR di perusahaan. Tapi dihubungin sama potensi diri Nadine yang udah kita identifikasi tadi tuh. Kita lihat nih mana yang paling nyambung. Oke Kak, aku dengerin kakak deh. Oke, dimulai dari konselor sekolah dulu ya, Din. Nah, jalur ini tuh kayak nuntut kita untuk bisa bekerja sama dengan anak-anak atau remaja setiap harinya. Jadi, kita tuh butuh kesabaran yang tinggi, kemampuan komunikasi yang kuat, dan harus bisa masuk ke sistem sekolah yang mungkin nih birokrasinya itu cukup kaku. Kalau dilihat dari diri Nadine nih ya, yang aku lihat, bukan dari yang aku lihat sih, kalau yang Nadine lihat nih dari diri Nadine, seberapa besar sih Nadine tuh suka dalam setting kerja yang kayak gitu? Kira-kira cocok nggak sama Nadine? Aku tuh suka Kak kerja sama orang, kayak kerja sama dengan orang gitu. Tapi aku tuh suka anak-anak juga sih sebenarnya. Kayak anak-anak remaja gitu kan bisa untuk diajakin ngobrol gitu ya Kak. Tapi kalau birokrasi tuh kayaknya aku lumayan fleksibel sih Kak. Tapi nggak tahu ya bakal betah atau enggak kalau soal birokrasi. Oke, noted. Kita lanjut ke HRD perusahaan dulu ya. Kalau HRD perusahaan ini tuh kayak nanti tuh kamu bakal bekerja tapi ke arah yang rekrutmen gitu loh, rekrutmen anggota, kayak pengembangan sumber daya manusianya, pelatihan karyawannya. Terus itu skill counseling itu memang tetap kepake, tapi konteksnya lebih ke organisasi dan produktivitas, bukan layanan personal yang mendalam kayak di BK. Nah, gimana tuh menurut Nadine kalau kira-kira gambaran kerjanya begitu? Jujur kayaknya kalau di aku kurang sesuai sama value aku ya Kak. Karena kayak rasanya kurang nge-BK gitu loh. Akunya kayak apa ya, kayak pengen banget ngebantu orang yang secara langsung gitu loh Kak. Jadi kalau HR tuh kan kayaknya kita cuman melihat orang aja ya Kak. Kita nggak bisa kayak ngebantu, nggak bisa kayak mengayomi dan lain-lain. Tapi aku tuh pengennya kayak aku tuh ngebantu, aku tuh mengayomi gitu. Mungkin bisa, cuman kayak nggak terlalu personal gitu nggak sih? Dari yang aku lihat nih, Nadine kayaknya lebih suka ngebantu orang secara personal sampai tuntas lah ya istilahnya gitu. Oke. Itu jawaban yang jujur banget dan penting banget sih Nadine. Terakhir nih, konselor kampus. Nah, kalau konselor kampus itu orientasi dunia kerjanya adalah lebih ke mahasiswa yang mungkin lagi struggle nih soal akademik, adaptasi, atau masalah personal mereka. Nah, lebih beragam nih kasusnya, dan lingkungannya juga lebih dekat sama pengalaman Nadine sekarang sebagai mahasiswa. Mungkin ada beberapa yang pernah Nadine alami juga gitu kan. Kayaknya yang ini lebih nyambung ya Kak. Kayak aku ngerasa relate sih di aku gitu, sama kayak masalah-masalah yang dialami mahasiswa juga kan aku pernah mengalami nih di masa-masa sekarang gitu. Kayak apa ya Kak, kayak nanti aku bisa nih ngebantu mereka dengan walaupun memang nggak diharuskan atau gimana, tapi setidaknya aku udah punya pengalaman duluan gitu loh Kak. Bener banget sih, itu kayak menarik banget sih jadinya ya. Jadi kalau kita rangkum lagi nih berdasarkan minat, kemampuan, dan nilai yang Nadine punya, jalur konselor kampus dan konselor sekolah itu punya tingkat kesesuaian yang lebih tinggi dengan potensi Nadine daripada HR perusahaan ya. Dan di antara dua pilihan itu, Nadine sendiri tuh ngerasa kayak lebih klop ke konselor kampus gitu kan. Nah, itu insight yang sangat berharga sih Din. Iya Kak, aku kayak apa ya, bahkan nggak nyangka sih Kak kalau misalnya dapet kesimpulan itu
kayak cuman dari ngobrol kayak gini. Aku tuh karena kemarin-kemarin tuh aku bingung kan kak, kayak aku bakal ke jalur yang mana, aku bakal kemana, takut salah langkah. Ternyata pas ngobrol sama kakak tuh pelan-pelan kebuka. Akhirnya aku juga mendapatkan nih kesimpulan ini gitu. Oh ya, aku jadi seneng nih dengarnya. Alhamdulillah kalau memang ngebuat pikiran Nadine lebih terbuka lagi ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut aku paling penting nih. Kita mulai susun langkah konkretnya ya Nadine. Karena kan sekarang kita udah tahu nih Nadine mau kemana. Terus itu pertanyaan yang sekarang itu adalah kira-kira nih dengan orientasi pekerjaan yang tadi dan Nadine sudah menyesuaikan lebih cocok di mana, apa yang perlu Nadine lakuin dari sekarang atau persiapkan deh dari sekarang? Kalau aku sih jujur belum tahu ya kak, aku mau mulai dari mana. Karena ya sama kayak yang awal tadi, aku untuk melangkah kemanapun aku bingung gitu. Apalagi sekarang udah kita mau ke langkah konkret, aku pasti bingung sih kak, bingung banget. Dan jujur aku belum tahu mau kemana. Oke, nggak apa-apa. Kalau gitu boleh aku yang kasih beberapa arahan. Tapi ini bukan sebagai patokan ya. Nadine boleh kayak ngikutin, boleh juga enggak gitu kan. Intinya aku cuma ngasih gambaran aja lah supaya Nadine tuh bisa berpikir lebih terbuka lagi. Boleh? Boleh kak, aku siap dengerin. Oke, jadi ini berdasarkan apa yang kita temukan bersama tadi ya. Nah, pertama-tama saran dari aku, mungkin Nadine bisa nih kenalin dulu nih jalur konselor kampus kayak secara lebih dalamnya. Dari itu cari tahu kira-kira tuh unit pelayanan konseling atau pusat konseling di universitas itu syarat kerjanya itu apa aja. Nah, biasanya juga background pendidikannya itu gimana. Nah, abis itu Nadine juga mungkin bisa mulai dari baca web kampus atau wawancara alumni BK yang udah kerja di situ. Atau bisa juga nih Nadine kalau mau sharing-sharing sama kakak, boleh banget tuh. Iya kak, kayaknya aku bisa sih kak lakuin. Karena kayaknya bisa untuk aku lakuin, tapi aku belum pernah kepikiran sih kak untuk melakukan hal itu. Kayak wawancara alumni itu kayaknya aku belum pernah kepikiran. Oke, it's okay. Itu nanti kita eksplor lebih dalam lagi. Selanjutnya saran yang kedua itu, dan ini menurut aku tuh penting banget. Nadine mulai dari sekarang nih bisa mulai untuk kumpulin portofolio kayak pengalaman Nadine nih selama jadi fasilitator maba kemarin, terus itu waktu jadi konseling sebaya di organisasi, praktikum yang udah Nadine lakuin, terus dokumentasi, segala bentuk dokumentasi lah, itu istilahnya tuh kayak aset yang berharga gitu loh. Nah, Nadine bisa susun itu dengan baik. Biasanya tuh kalau mau jadi konselor kampus itu tuh butuh rekam jejak praktek yang kayak gitu. Wah, aku selama ini nggak ngumpulin lagi kak. Paling cuman kayak ada dokumentasi foto-foto gitu aja sih kak. Nah, Nadine tahu nggak sih salah satu platform atau aplikasi LinkedIn atau LinkedIn gitulah. Nah, itu kan biasanya dipakai sama orang-orang untuk buat portofolionya kan. Mungkin Nadine pernah denger lah, atau Nadine sendiri udah pernah coba? Belum kak. Nah, aku pernah lihat nih salah satu punya temen aku ya, tapi di zaman aku belum ada tuh. Jadi aku baru lihat di baru-baru inilah istilahnya. Aku ngeliat punya temen aku itu, dia itu mencantumkan macam-macam riwayat organisasinya di situ. Jadi mulai dari nama lengkapnya, dia itu pernah ikut organisasi apa aja, jabatannya di situ apa. Nah, jadi itu kayak istilahnya dia itu belajar untuk ngebangun portofolionya dia, dan itu sangat berguna untuk kita di karir kita di masa depan gitu. Oh, berarti keren ya kak bisa kayak gitu. Apa aku coba nanti ya kak? Ya, mungkin Nadine bisa
download aplikasinya nanti dan coba-coba lihat ya. Iya. Biasanya ada tuh kayak di TikTok kan sekarang banyak banget Iya, kan penjelasan Kak, kayak rame gitu. banget di Nah, TikTok. iya, mungkin Nadine nanti bisa lihat di situ tuh Oke, lebih mungkin jelasnya lah. mungkin nanti aku coba ya Kak, sekalian coba aku bikin coba Iya, juga ya. boleh tuh dokumentasinya dipindahin ke situ biar lebih rapi gitu kan. Kak. Oke, kalau misalkan Nadine mungkin nanti agak sedikit mengalami kendala karena kan itu kan baru nyoba ya di aplikasi itu. Kalau nggak bisa bikin ini juga nih, kayak bikin folder di Google Drive gitu. Nah, isinya itu kayak khusus sertifikat, dokumentasi, bahkan catatan refleksi di setiap praktik yang pernah dilakukan. Nah, itu tuh bener-bener kayak investasi lah istilahnya buat diri kita di masa depan. Terus yang terakhir saran dari aku itu Nadine pertimbangin buat lanjut S2 di bidang BK atau psikolog. Nah, kalau Nadine memang serius ingin ke jalur konselor kampus karena biasanya itu menjadi salah satu persyaratan. S2 ya Kak. Jujur agak berat di finansial sih ya Kak. Iya, aku juga paham banget sih Nadine pertimbangan itu kayak valid banget gitu yang dialamin sama orang-orang kan. Tapi nggak apa-apa, nggak harus kayak dipikirin sekarang, itu nanti aja boleh gitu kan. Yang penting itu sekarang ini Nadine tuh udah tahu nih salah satu opsi yang bisa Nadine rencanain pelan-pelan. Kan ada banyak jalur beasiswa juga kan nanti yang bisa dieksplor, tapi itu udahlah, itu nanti PR yang jangka panjang lah istilahnya. Yang penting itu sekarang adalah Nadine udah punya arah yang lebih jelas dari sebelumnya. Iya Kak, bener banget. Aku jadi kayak punya apa ya, aku tahu nih sehabis ini aku harus kemana gitu. Terus juga aku jadi ngerasa lebih lega sih Kak. Kayak ya lebih lega, sudah tahu nih kira-kira kesimpulan dari segalanya tuh apa gitu. Terus juga kayak apa ya Kak, aku tuh sekarang lebih kayak gitu loh dibanding pas pertama kali masuk tadi. Karena tadi tuh masuk aku kayak bener-bener deg-degan, aduh aku harus ngomong apa ya gitu, aku harus gimana caranya buat nyelesain ini gitu. Tapi sekarang tuh aku kayak wah lumayan lega nih, pundak juga kayaknya udah nggak berat-berat banget gitu. Aku seneng banget sih denger itu. Nah, jadi dari 3 hal yang udah aku sebutin tadi nih, kayak riset jalur konselor kampus, kumpulin portofolio, dan pertimbangkan untuk lanjut S2, kira-kira nih yang menurut Nadine paling realistis buat kita mulai atau Nadine mulai nih dalam minggu ini tuh yang mana? Yang paling gampang kayaknya riset dulu sih Kak, sama ngumpulin folder-folder yang kayak sebelumnya aku punya gitu, kayak dokumentasi, pengalaman refleksi dan lain-lain. Kayaknya 2 itu dulu sih Kak yang sejauh ini kayaknya dilihat agak lumayan enak gitu. Bagus banget sih, 2 langkah itu tuh udah cukup lah sebagai langkah awal ya. Nadine mau nggak kayak kasih target waktu gitu, misalnya dalam 2 minggu ke depan nih Nadine udah mau selesai riset atau folder portofolionya ini udah mulai terbentuk gitu, walaupun belum sempurna ya, masih bertahap, atau bahkan mau 3 minggu atau sebulan gitu, kasih tenggat waktunya. Kayaknya kalau sebulan kelamaan deh Kak. Insya Allah 2 minggu cukup Kak, soalnya 2 minggu tuh udah termasuk kayak waktu yang lumayan panjang. Wih, aku seneng banget nih dengernya, apalagi ngeliat Nadine semangat kayak gini, aku jadi ikut seneng deh ngeliat semangatnya. Oke Nadine, jadi kan kita udah hampir di penghujung sesi kita ya hari ini. Sebelum kita tutup, aku mau ajak Nadine sebentar buat merefleksikan apa yang paling berkesan atau paling baru nih yang Nadine dapetin dari obrolan kita hari ini. Banyak banget sih Kak sebenarnya yang berkesan di hari ini tuh. Tapi yang paling berkesan tuh kayak aku tuh baru sadar kalau sebenarnya aku tuh punya apa ya Kak, punya banyak bekal gitu yang udah aku pegang. Cuman kayak aku tuh belum pernah ngeliat itu di diri aku kayak sebagai kekuatan gitu.
Terus juga kayak aku sekarang jadi punya arah yang lebih konkret. Jadi aku tahu nih Kak, sekarang aku harus kemana. Terus tadi aku harus, abis ini aku harus ngapain. Terus besok aku harus gimana. Itu jadi aku tahu gitu. Karena kan sebelumnya aku masih ngawang-ngawang banget ya Kak. Kayak aku, aduh ya ampun, aku abis ini kemana ya, aku harus ngapain gitu. Tapi sekarang tuh kayaknya aku tuh udah bener-bener punya langkah yang mau aku capai gitu. Jadi kayak aku harus ini, aku harus ini, aku harus ini gitu. Jadi kayak tep gitu loh Kak geraknya. Jujur ya, aku jadi seneng banget tahu ngelihat Nadine yang semangat banget. Kayak Nadine tuh dapat insight yang luar biasa banget sih hari ini. Dan aku mau Nadine ingat satu hal sih, kalau kebingungan yang Nadine alami itu bukan tanda kelemahan. Nah, itu tanda kalau Nadine itu lagi dalam proses bertumbuh. Iya berarti ya bener sih Kak. Kadang aku mikirnya kayak, aduh ini kayak gini, apa aku nih kurang apa ya gitu loh Kak. Tapi ternyata itu wajar ya Kak, Iya. karena itu proses pertumbuhan. Bener, proses istilahnya tuh kita tuh kayak lagi ditempa gitu lah istilahnya buat jadi pribadi yang lebih baik lagi nih, yang lebih hebat lagi gitu. Dan hari ini aku seneng banget karena Nadine itu udah satu langkah lebih maju nih. Iya Kak, ya aku sih juga lebih seneng banget nih Kak, karena kan di sini kayaknya yang lebih diuntungkan tuh aku ya Kak. Jadi aku tahu nih aku harus kemana. Kesimpulan yang kakak bacain juga tadi itu bener-bener kena di aku. Jadi kayak aku tuh harus, oh nih harusnya aku kayak gini nih gitu, harusnya aku kayak gini gitu. Jadi sekarang tuh aku kayak ngerasa lega gitu loh Kak. Jadi ya akhirnya aku menemukan kesimpulan yang selama ini benar-benar aku bingungin gitu. Oke, jadi kan kita tadi udah sepakat ya dalam waktu 2 minggu ke depan kalau Nadine tuh mau mulai riset tentang jalur konselor kampus dan mulai kumpulin portofolio. Nah, setelah itu nanti kita bisa bahas di pertemuan yang selanjutnya untuk dievaluasi gimana progresnya dan bahas langkah selanjutnya. Gimana, Nadine siap nggak nih? Wis, aku masih siap banget Kak, semangat banget aku. Nah, itu yang mau aku denger. Semangat terus ya Nadine. Kalau ada yang mau Nadine tanyain lagi atau mau ngobrol sebelum sesi berikutnya, Nadine bisa hubungi aku. Aku selalu siap. Terus pintu ruangannya juga selalu terbuka untuk Nadine kesini. Jadi Nadine bisa kesini kapanpun. Sampai ketemu ya di pertemuan 2 minggu lagi. Oke Kak, aku makasih banyak ya Kak, karena udah dibantuin juga. Ya aku intinya terima kasih banyak deh sama kakak, karena akhirnya aku juga dapet kesimpulan dari semuanya juga. Aku juga dapet insight yang full apa ya Kak, kayak full daging lah ibaratnya gitu. Jadi kayak aku tahu nih harus habis ini aku harus kemana. Dan ya dalam 2 minggu ke depan aku harus mengumpulkan semua itu, dan habis itu baru ketemu sama kakak lagi. Aku seneng banget nih, gak sabar jadinya nunggu progres kamu 2 minggu ke depan. Makasih ya Nadine untuk hari ini, kamu udah hebat banget mau terbuka sama aku. Kalau gitu aku langsung pamit duluan ya Kak. Iya, hati-hati ya di jalan. Iya, makasih. Sama siapa Nadine? Aku sendiri, temen-temen aku lagi pada makan di kantin. Jadi mungkin aku habis ini nyusul temen-temen aku ke kantin buat Oke. makan juga. Oke, kalau gitu makasih ya Kak. Aku Sama-sama. izin pamit ya Kak. Iya. Duluan ya Kak. Iya Mari. Nadine, sama-sama.